Halo Kak, boleh kenalan dulu nggak siapa namanya? Halo, kenalin aku Kagista. Halo Fageisa, sebelumnya kita mau nanya-nanya nih. Oke. Pertanyaan pertama, apakah dalam melakukan segala tindakan, Anda selalu mengingat Tuhan sebagai entitas yang selalu mengawasi segala tindakan Anda? Sebagai umat beragama sih pasti beberapa kali ingat Tuhan, tapi nggak sesering itu, kayak nggak semua aktivitas yang aku lakuin, nggak semua kegiatan yang aku putusin aku lakuin itu aku selalu ingat etintas dari Tuhan itu sendiri gitu. Jadi ya mungkin kalau untuk di beberapa kegiatan itu pasti ingat kalau ada Tuhan, kalau ada etintas yang namanya karma dari perbuatan kita, tapi nggak selalu gitu. Mungkin apa ya, juga jarang sih, nggak sejarang itu juga kalaupun ingat sama Tuhan Gitu di ya. luar kegiatan ibadah lah ya. Ya. Oke, untuk pertanyaan kedua, jika Anda menemukan seseorang penganut agama yang sedang beribadah, namun di tengah ibadahnya itu dia diganggu, entah dijadikan sebagai bahan bercanda atau bahan diganggu secara fisik. Nah, apa nih yang akan Anda lakukan jika menemui hal-hal seperti itu? Kalau secara apa ya? Kalau logiknya pasti ya kita tegur ya. Tapi kalau selama ini ya sejauh yang saya temuin, kayak misalnya kita nih lagi sholat, terus teman kita tuh kayak ya biasa dipecandain soalnya begitu gini-gini, terus kita ketawa di belakang, kayak yang bisa dilakuin paling cuma disusutin doang gitu loh, kayak tau nggak sih, kayak cuma sekedar ditegur tapi juga nggak ada niatan untuk apa ya, untuk negur mereka yang lebih tegas lagi. Soalnya kayak itu juga bukan ranah saya, kayak bukan ranah aku, karena mereka juga ya apa ya, itu ya mereka sendiri, kayak apa ya, kelakuannya mereka sendiri, kayak selagi itu nggak berimpak besar kepada aku, jadi ya kayak oke aja, kayak mungkin ya sebatas ditegur biasa, nggak ditegur yang tegas banget gitu loh. Oke. Oke, terima kasih atas waktunya, Kak. Oke, makasih juga. Tanggapan kamu tentang kasus perundungan yang sedang marak terjadi akhir-akhir ini gimana sih? Kalau aku pribadi sih sebenarnya sangat menyayangkan ya, karena kasus perundungan kan merugikan banyak pihak, apalagi sering terjadi di lingkungan sekolah atau akademik yang seharusnya menjadi tempat aman bagi anak-anak atau remaja untuk menuntut ilmu. Sayangnya kasus perundungan ini masih sering terjadi di Indonesia, apalagi kurangnya atau minimnya hukum yang menjerat tentang kasus itu sendiri. Oke. Terus menurut kamu nih, kaitannya antara kasus perundungan tadi dengan sila kedua itu gimana sih? Sila kedua kan kemanusiaan yang adil dan beradab ya. Menurut aku tuh setiap manusia seharusnya memenuhi atau memiliki haknya secara penuh, dan artinya berarti manusia lain tuh nggak bisa menyalahkan hak orang lain, meng-violate hak orang lain, karena itu nggak sesuai dengan sila kita kan. Seharusnya setiap orang itu berhak untuk hidup damai tanpa diganggu ataupun dirundung oleh orang lain. Oke, terus gimana menurut kamu cara beretika yang baik dan benar sesuai dengan sila kedua? Sila kedua karena kemanusiaan dan adil beradab, menurut aku tuh bagaimana kita memperlakukan orang itu secara setara, bagaimana kita menghargai hak-hak orang, dan kita memperlakukan mereka sebagai manusia sebagaimana seharusnya dalam Pancasila sudah diberitahu begitu. Mas? Atfal mas, Madura. Pasuruan mas. Mas, saya mau bertanya kan ya mas ya. Kan kita di Brawijaya kan kita banyak orang kan dari Sabang sampai Merauke, banyak suku, ras, agama. Nah, menurut masnya apakah masnya ketika bertemu dengan teman yang berbeda dengan pandangan mas ini lah ya, apa yang mas lakukan? Menurut pendapat saya pribadi sih, karena kita berasal dari berbagai macam daerah, itu menurut saya bisa menjadi salah satu tempat untuk menyalurkan toleransi kita kepada orang lain. Sebagaimana untuk kita bersatulah kepada orang yang di luar daerah. Selain itu kan juga dapat menambahkan relasi juga. Gitu. Terus menurut mas nih ya,
di Indonesia ini persatuan itu sudah sudah maaf kan sudah persatuan di Indonesia ini loh ya. Apakah sudah tercapai? Mungkin masih belum sepenuhnya. Karena mengapa? Karena masih banyak sekali pihak yang masih menganut paham radikal, yaitu menganggap kebudayaannya atau daerahnya sendiri itu yang lebih baik. Jadi menurut saya pribadi masih belum sepenuhnya itu terrealisasikan. Makasih loh Mas. Jadi menurut Anda, apa yang terwujud ketika sila keempat dapat diterapkan sebagai sistem etika dalam kehidupan sehari-hari? Menurut saya, jika sila keempat dari Pancasila sudah berhasil diimplementasikan masyarakat sebagai sistem etika dalam berperilaku dalam kehidupan masyarakat, adalah masyarakat bisa menumbuhkan rasa solidaritas yang tinggi antar sesama, dan kehidupan masyarakat juga bisa berlangsung dengan lancar dan dengan damai gitu. Oke, terus satu lagi, menurut Anda seberapa penting sih musyawarah itu dan kenapa musyawarah itu penting? Menurut saya musyawarah itu penting karena kita sebagai manusia kan kita makhluk sosial kan, dan kita juga memerlukan satu sama lain. Jadi kalau misalkan kita mementingkan diri kita sendiri, mementingkan pendapat kita sendiri dan tidak mementingkan pendapat orang lain, itu sama aja kayak kita tuh memicu timbulnya diskriminasi antar sesama, dan itu ya nggak boleh terjadi. Makanya musyawarah itu penting. Oke, terima kasih jawabannya. Menurut Anda, apa sih yang dimaksud dengan etika keadilan sosial itu? Etika itu kan nyambungnya ke norma ya. Terus ini etika keadilan sosial, berarti norma yang berhubungan dengan keadilan sosial. Jadi keadilan sosial tuh gimana ditegakkannya, ya nggak bisa kayak oh gini nih cara, nggak bisa main menegakkan keadilan sosial aja. Ada norma-norma tertentu yang harus dipatuhi gitu sama masyarakat. Tadi kan udah aku kasih sebuah artikel mengenai sebuah kasus ya. Nah, kalau menurut kamu itu, apakah kasus tersebut sesuai dengan etika Pancasila sila kelima? Kayaknya belum ya, apalagi gimana caranya itu suatu kasus yang sebenarnya itu sangatlah sederhana dan menurut saya itu bisa diselesaikan secara kekeluargaan saja, dan apalagi pihak yang tersinggung yang mana nanti akan adalah pihak yang melapor itu sebenarnya tidak memiliki hak apa-apa atas tanah tersebut gitu kan. Kok bisa itu bisa diproses secara hukum sampai ke pengadilan gitu, sampai akhirnya tuh ada yang harus dipenjara tuh kok bisa gitu. Jadi kayaknya enggak deh.